Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah asyhadu Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam yang cerah ini Allah masih melimpahkan mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat wal afiyat, juga nikmat waktu luang sehingga kita bisa hadir di majelis ini untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, menambah wawasan, tentunya juga agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat fillah asyhadu Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Nah, bulan Jawa namanya apa, Pak? Mulut. Kenapa disebut dengan mulut itu Mauludun? Bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim harus taat kepada Rasulullah, harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan Rasulullah kepada kita. Suatu saat Rasulullah itu masuk ke kuburan para sahabat bersama dengan para sahabat yang lainnya. Kemudian Rasulullah menangis. Terus beliau mengatakan, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Bukan, tapi kalian sahabatku, kalian teman-temanku. Namanya aja sahabat. Ikhwani yang disebut dengan sedulurku, yang disebut dengan kerabatku. Alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Mereka yang mau beriman kepadaku meskipun mereka belum pernah melihatku, belum pernah bertemu dengan aku, belum pernah ngaji bareng sama-sama. Tapi mereka mau beriman kepadaku. Siapa mereka, Bapak sekalian? Ya kita ini. Generasi setelah para sahabat. Mereka enggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi mereka mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejatinya Rasulullah itu rindu kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Masa kita sebagai umatnya tidak merindukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita semua merindukan Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin dapatkan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat nanti. Maka yang paling ringan, yang paling mudah kita kerjakan, mengucapkan salawat di saat nama beliau disebutkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu min ummati, orang yang paling bakhil dari umatku, yang paling kikir, medit, util, itu apa? Ketika disebut namaku tapi dia tidak mau mengucapkan salawat kepada. Terus kita baca salawat, memperbanyak salawat terutama di malam Jumat, di hari Jumat, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan juga bagaimana kita selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, termasuk dalam masalah sholat. Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita bisa mengetahui Rasulullah SAW salat? Ya, lewat para sahabat yang menyaksikan langsung Rasulullah salatnya itu kayak apa. Makanya ikhwan fillah, untuk amanah yang diberikan kepada saya setiap malam Kamis sebulan sekali, saya akan urutkan
mengkaji fikih sejak awal, dari yang paling awal. Meskipun mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah mengkaji yang namanya ilmu itu diulang-ulang-ulang, insya Allah nanti ada tambahan-tambahan ilmu yang baru. Ya, karena dalam masalah fikih, ya, masalah toharoh, masalah sholat itu sangat banyak sekali hal-hal yang mungkin belum pernah kita ketahui. Ya, apalagi masalah-masalah yang cabang. Kasus-kasus yang kita dapatkan di tengah jalan, kita bingung, wah gimana ya penyelesaiannya gitu. Contohnya misalnya ada kasus dalam sebuah jamaah, imamnya itu begitu Allahu Akbar takbiratul ihram baca doa iftitah, lupa tidak baca Al-Fatihah, langsung baca surat. Sedangkan sebagai makmumnya gimana Pak? Ingatkan kepada imam yang belum baca Al-Fatihah, langsung baca surat saking semangatnya karena hafidhul Quran. Gimana ingatnya Pak? Kalau perempuan kan tepuk tangan gitu, tapi nih bapak-bapak gimana? Subhanallah. Ini dibilang subhanallah malah bingung, ganti surat yang lain. Dengan subhanallah lagi ganti qul huwallahu ahad. Dengan subhanallah lagi, jadi sing salah apa nih toh gitu. Ya. Diulang-ulang tetap salah. Diingatnya tetap salah. Ibu-ibu ngatek plok. Salah ya apa toh gitu kan. Nah, saya pernah ditanya itu Pak di Pasar Kliwon itu. Kejadian seperti itu. Diingatkan imam tidak mudeng-mudeng gitu kan. Akhirnya ada yang mangkel gitu, jengkel, gemes gitu kan. Di pojokan langsung teriak, "Le, Al-Fatihah, le." Batal nggak? Batal, dia yang ngomong le Al-Fatihah tadi itu bilang batal. Mestinya gimana cara mengingatkan? Membaca Al-Fatihah jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya aku udah baca Al-Fatihah. Tapi jenengan baca Al-Fatihah tetap dia belum paham, belum ingat, ya sudah sampai selesai, biar selesaikan daripada ditambah bingung kok. Lanjutkan salatnya, rampung salam diingatkan, Mas jenengan mau dereng maos Al-Fatihah rakaat pertama. Yang lain yo rame banget. Oh iya toh, ya sudah. Gimana kalau gitu? Berarti rakaat pertama tidak sah. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang belum membaca, tidak ada rakaat yang tidak dibaca Al-Fatihah. Nambah satu lagi, ya mengkodok tadi yang nggak sah tadi itu. Nambah satu rakaat lagi, kemudian terus duduk tahiyat, terus salam, sebelumnya sujud sahwi kemudian terus salam. Ya ini kalau tidak paham, makmumnya sama imamnya ya bingung kan, bingung. Terus contoh yang lain misalnya, coba diperhatikan Mas Romal sini Mas, dan jelas. Jangan sebagai imam, sudah di studi imam, terus langsung sujud ya, sujud sudah dua kali, duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi. Nah pas sujud gini, tiba-tiba jangan batal, kentut, gimana coba? Bingung lah sebagai imam. Gimana tuh? Iya ya. Gitu sudah nggak boleh karena sudah batal kan posisinya. Padahal coba sebagai imam, makmum nunggu semuanya sedang sujud semua. Jangan langsung pergi, udah bingung gitu, kok suwiman sujudnya gitu kan. Gimana caranya? Gimana, Pak? Hah? Beritahu? Duduk dulu nggak bisa, sudah batal kok. Kan posisi dia sudah batal, nggak boleh dia ngangkat. Berdiri sudah nggak sah. Dipun. Keluar langsung lah, terus makmumnya nunggu no. Sujud kan sedang sujud dia. Gimana? Dicaplek apanya yang di belakang ya? Dicaplek ya kudu paham makmumnya, jangan dicaplek terus apa Mas? Begitu dicaplek harus paham, diberitahu, Mas, aku batal. Lanjutkan sholat. Lanjutkannya bagaimana? Apa dia terus langsung gini, berangkang ke depan? Enggak. Berangkang ke depan yang malah guyu kabeh doang. Gimana? Dia tetap di tempat, langsung mengomando Allahu Akbar, bangkit, duduk dulu. Tepat di tempat. Terus kalau misalnya naik ke atas, ya Allahu Akbar, berdiri.
Baru setelah itu dia maju. Jadi gini ya. Allahu Akbar. Masih di tempat. Allahu Akbar. Baru maju. Gantikan sebagai imam. Ya. Ini juga perlu ilmu. Makanya sebagai seorang imam tuh harus paham tentang fikul imamah. Fikih tentang menjadi seorang imam. Terus juga yang di belakang imam juga harus orang yang paham masalah imam biar nanti tidak bingung ketika imam itu keliru. Yeah. Insya Allah nanti akan kita dapatkan dalam pembahasan masalah sholat, tapi kita mulai dulu dari masalah toharoh. Toharoh ini kan apa? Bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kamu junub, maka hendaklah kalian mandi. Junub itu kan apa? Junub itu habis hubungan suami istri. Atau yang belum menikah dia habis bermimpi basah, mimpi basah, maka dia harus mandi. Wa in kuntum junuban fattaharu. Wa thiyabaka fattahhir. Maka pakaianmu bersihkanlah. Ini perintah dari Allah ya. Bahwasanya Islam itu memperhatikan masalah kebersihan. Baju kotor dibersihkan, baju najis dibersihkan. Wa thiyabaka fattahhir. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Taubat itu berarti mensucikan hati, mensucikan diri dari dosa-dosa. Sedangkan al-mutahhirin itu adalah mensucikan luar kita, pakaian kita, tubuh kita dari kotoran, dari najis. Jadi bersih luar dalam. Dalamnya bersih, luarnya juga bersih. Ya. Sebagaimana obat itu juga gitu ya Pak. Obat itu dari dalam juga dari luar. Ya. Misalnya orang sakit asam lambung mah. Bukan hanya sekedar diobati dengan proma, diobati dengan obat-obat mah, tapi pikirannya tidak dinetralkan. Pikirannya tidak disampaikan, enjoykan gitu. Karena kebanyakan mah itu rata-rata ketika dia pikirannya itu tidak tenang. Ketika dia banyak pikiran, ketika beban itu berat. Ya akhirnya nanti kambuh lagi. Ya, makanya pikiran psikisnya juga disembuhkan, diobati, kemudian pakai obat medis juga dikonsumsi. Sehingga dua-duanya itu berjalan. Miftahus shalah at-tuhur. Kunci salat adalah bersuci. Kalau salat tanpa bersuci nggak diterima oleh Allah. Ya. Salat tanpa berwudu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan kunci. Kunci itu ya kalau tidak ada kuncinya ya dia tidak akan terbuka. Ya. Salat kalau tidak ada toharoh, tidak ada berwudu, maka tidak sah salatnya. Maka Rasulullah mengatakan at-tuhur bersuci, wudu itu adalah kuncinya. Salat maka disebut dengan syarat sah salat. Salat tidak sah kalau tidak ada wudu. Kemudian hadis yang lain disebutkan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Salat tidak akan diterima oleh Allah kalau dia tanpa bersuci. Ya, meskipun bajunya bersih, meskipun khusyuk dalam melaksanakan sholat, tumak ninah, tapi sebelumnya udah wudu. Atau dia wudu sudah batal. Tidak nilai sholatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika seorang itu selesai sholat, itu kadang mendapatkan pahala cuma 1/10-nya, ushruha wa tus'uha wa thumunuha, yang terakhir wa nisfuha. Seseorang itu setelah selesai sholat itu dia mendapatkan pahala 1/10-nya, 1/9, 1/8, paling banter itu setengah.
Kenapa? Itu semua tergantung dengan kehusuannya, tergantung dalam melaksanakan tumak ninahnya, tergantung dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semakin sempurna sholatnya, maka nilainya semakin bagus. Satu, nggak sempurna separuh, nggak sempurna nanti ya berkurang. Nah, terus bagaimana caranya untuk menambah salat-salat yang bolong-bolong tadi? Yaitu dengan cara nama Bu, salat sunnah. Dengan salat rawatib sebelum salat wajib, setelah salat wajib niku fungsinipun nggih penambal. Kalau salat wajibnya tidak sempurna. Kenapa? Karena pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti salat. Salatmu piye? Nek salate apik wah liyane mesti apik. Tapi nek salate rusak, yang lainnya juga akan rusak. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan lihat baik buruknya seseorang itu bisa dilihat dengan salatnya. Nek salatnya apik insya Allah terhadap yang lain juga baik. Kalau siap salatnya bagus, dia akan bagus kepada orang tuanya, akan baik kepada istrinya, akan baik kepada suaminya, akan baik kepada anak-anak. Tapi kalau salatnya dia sia-siakan, maka dia pun akan menyia-nyiakan istrinya, menyia-nyiakan anaknya. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, dia akan menyia-nyiakan rakyatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika kamu cari seorang menantu, ketika kamu punya seorang gadis, anak gadis kok dilamar oleh seorang laki-laki, lihat dua. Satu agamanya, dua akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang kepada kalian seorang laki-laki, seorang pemuda yang baik agamanya, wa khuluquhu dan juga baik akhlaknya. Ini dua harus ya, Pak. Karena kadang orang baik agamane, Pak Ustadz, sregep salate, tapi ternyata akhlaknya mboten sae. Akhlaknya ndak bagus. Karo bojone plak-plek niku. Nggih, bojone disiksa niku, bojone didak-idak niku. Padahal ya Ustadz niku, akhirnya diceraikan. Akhirnya si istrinya tadi khuluk minta cerai. Nikah lagi dengan istri yang baru ya padha. Istri yang baru itu dikeplaki juga, ditendangin juga. Padahal Ustadz ya, punya pesantren, lulusan Lipia Jakarta, ternyata akhlaknya kayak seperti itu. Ya, maka saya sering sampaikan dalam kajian-kajian keluarga, ibu sekalian, kalau jenengan kedatangan seorang pemuda ngelamar putri jenengan, lihat dua, agamanya dan akhlaknya. Agama dilihat dari apanya? Salatnya. Salatnya. Saya punya jamaah kajian di depan Dr. Un, Masjid Muhajirin. Bapak-bapak cerita, Pak Ustadz, kemarin anak saya lulus kuliah di UMS, bawa temennya pacarnya ini ya datang untuk bertamu sebelum nanti keluarganya datang untuk melamar. Nah, sebelum melamar keluarganya ke sini, saya tanya dulu sama anaknya, Mas, jenengan seneng karo anakku? Nggih, Pak. Nan, saiki aku takok karo kowe. Salatmu piye, Le? Salatmu piye? Bapak ini nggak tanya tentang sholat jamaah, nggih. Salat tok niku, salat wajibmu yang 5 waktu itu kamu gimana ngerjakan? Anu Pak, nek kula salate nggih kondisional. Kondisional itu nek kondisi ini memungkinkan nggih salat, nek mboten nggih mboten niku. Paling ya berling yen kabar kalau yen eling paling maghrib isya nek pas siang pas teng kampus teng dalan nggih mboten salat. Masya Allah Bapak. Ini Bapak ini langsung tegas mengatakan, sudah Mas, kalau gitu sampai di sini saja hubungan kamu dengan anak perempuan saya. Saya tidak rela menyerahkan anak gadis saya ini kepada seorang yang salatnya saja itu tidak beres. Masa salatnya kondisional. Gitu. Kalau kamu meremehkan salat nanti terhadap anak saya juga akan menyia-nyiakan anak saya. Anak saya ini tak didik sejak kecil. Sholatnya tepat waktu, bahkan sholat tahajud rutin sama saya. Puasa Senin Kamis selalu dia itu rajin. Agamanya bagus insya Allah anak saya loh. Kamu sholat wajib, kamu tinggalkan kayak seperti itu, berling dan koper karo yang ini.
Pisah Pak akhirnya. Udah. Akan saya carikan laki-laki yang lain. Ketangis gulung kuming, bang podo-podo senengnya kan itu. Ya. Akhirnya anaknya masuk kamar nangis geru-geru. Diingatkan, dinasihati, Duk, rapopo, insya Allah ya kalau kamu itu nikah pertimbangannya agama nanti insya Allah kamu bahagia. Sudah awal-awal saja dia nangis, ya mungkin kecewa kan, tapi lama-kelamaan sudah berangsur baik, dicarikan jodoh yang lebih baik, orang Jawa Timur, dia sregep dari pesantren, sholat jamaahnya bagus, alhamdulillah. Pas kemarin punya anak satu ngebel, Pak Ustadz, dulu yang saya ceritakan anak saya alhamdulillah sudah melahirkan. Setelah nikah kemudian tahun kemudian terus melahirkan. Sholatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka babakan masalah sholat itu sangat penting sekali. Sebelum sholat apa? Toharoh dulu. Ya, karena kalau sholat ini tanpa toharoh, tanpa wudhu tidak sah. Maka Rasulullah mengatakan at-tahuru syatrul iman. Dalam Islam ya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Ya, jadi iman itu salah satu bagiannya adalah kebersihan. Berarti kalau seorang kok tidak bersih, berarti keimanannya tidak sempurna. Mlebu nang kamar mandi wis wampune pesing gitu. Sampah tidak di mana-mana, depan rumah ya kotor sekali. Ini kamu muslim atau tidak? Sebagai seorang muslim mestinya itu jaga kebersihannya. Masjid pun juga seperti itu mestinya. Jangan sampai masjid mlebu nang kamar mandi wis belah wampune pesing banget, nggak terjaga, kotor sekali, akhirnya orang males. Kalau orang males ke kamar mandi, ke WC, mau mandi di situ, membersihkan diri ke situ, ya mau ke masjid pun juga males. Lah aku punya harap sholat, lawang najis, tempatnya semuanya najis. Jangan-jangan nanti saya masuk kamar mandi penuh dengan najis kan. Sholat akhirnya kena najis semua kan tidak sah. Ya, tapi kalau tempatnya nyaman, enak gitu ya, baunya wangi, itu orang nyaman gitu. Besok mau mampir lagi, alhamdulillah, nek mampir nang kono kae lho masjid, insyaallah Islamic Center siwal resik tenan gitu. Iso nggo istirahat. Nggih, sing penting ora ngiler gitu. Terus ya ora ngompol sisan. Penjelasan toharoh. Toharoh itu ada dua macam. Toharoh tadi apa Pak? Bersuci. Toharoh itu ada dua macam. Yang pertama toharoh secara lahir, dan yang kedua toharoh secara batin. Toharoh secara batin ialah mensucikan jiwa dari dampak-dampak dosa dan maksiat. Ya, maka ada istilah tazkiyatun nafas. Ya. Tazkiyah itu apa? Mensucikan nafas itu jiwa. Nanti insya Allah untuk tazkiyatun nafas, biar ustadz yang lain akan menyampaikan. Tapi di sini disebutkan bahwa tazkiyatun nafas itu masuk dalam toharoh juga, tapi toharoh batin. Mensucikan batin kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Karena hati kita itu kadang sakit, kemudian sehat walafiat, bahkan ada yang mati. Hati itu hati yang sehat walafiat, kadang sakit, kadang mati. Maka ketika sakit ini disembuhkan, diobatin. Ketika kotor dibersihkan, ditazkiyah, disucikan. Karena hati itu kayak kaca, Pak. Kaca masjid ini jangan lihat. Kalau dibiarkan tidak pernah dibersihkan, kena debu nempel lagi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak pernah dibersihkan, ngetel dengan itu wangil dihilangkan. Tapi setiap hari kotor, bersihkan, suci. Hati kita pun juga seperti itu. Hati kita kadang kotor. Apa yang mengotori hati kita? Kita akan lihat di sini. Hal ini dilakukan dengan bertobat yang sungguh-sungguh dari seluruh dosa dan maksiat serta membersihkan hati dari kotoran, syirik, keraguan, iri hati, dendam, dengki, menipu, sombong, ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ini semua penyakit hati.
Jadi yang disebut dengan mensucikan hati itu adalah mensucikan hati dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Apa kotoran yang paling besar? Yang kotoran yang paling besar itu ya penyakit akidah. Maka harus dibersihkan dari penyakit syirik. Hati kita ini jangan sampai meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus dibersihkan itu. Ya. Masih ada yang minta kepada sing bau reksa prapatan. Ini berarti masih ada penyakit hati. Masih percaya dengan batu besar. Berarti ini masih ada penyakit hatinya. Percaya bahwa akiknya ini punya kekuatan. Ini berarti masih percaya kepada yang lain. Malam siji suro ngarak kebo kiai selamat. Terus ledongnya direbutkan, terus digawa mulih dibuntel kain kafan. Kenapa niki? Engko nek kebun kiai ledongnya kiai selamat ini masih berada di sini, maka rumah ini akan aman. Maling orang mungkin mlebu nang omah kene. Kalau dibuang ke sawah itu nanti sawahnya jadi subur. Lah masa letong gur sakmene dadi subur niku. Nek letonge sak truk mungkin bisa subur ya, Pak. Ada keyakinan-keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak musibah. Itu berarti syirik. Berarti hatinya masih kotor. Membersihkan hati dari kotoran syirik, dari keraguan, ragu-ragu. Islam ki agama sing bener apa ora to? Ora, agama kabeh ki bener. Agama ngajak kebaikan kabeh, kabeh sok mlebu swarga kabeh. Nah, ini perlu diluruskan. Inna dina 'indallahil Islam. Al-Qur'an tegas mengatakan sesungguhnya agama yang paling lurus, agama yang paling benar itu adalah Islam. Maka orang-orang kafir berusaha dengan sekuat tenaga untuk memurtadkan umat Islam. Mereka nggak akan rela, nggak akan ridho kepada umat Islam selagi mereka belum murtad dari ajaran agama. Walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro tidak akan ridho kepada kalian, tidak akan rela kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, dulu rame itu daerah Warung pagi hari jam 9-10 keliling sama misionaris perempuan dari Belanda, dari Australia. Ada penerjemahnya Pak, masuk ke rumah-rumah. Bapak-bapak kan udah mereka kerja yang ada ibunya di situ, dijak ngobrol, diberi brosur tentang Nabi Isa, itu kan. Akhirnya namanya ibu-ibu kan ya ramudeng, bingung itu kan diajak ngobrol gitu akhirnya ya. Alhamdulillahnya ketahuan terus kita usir. Ya. Memang mereka mencari waktu-waktu yang di saat bapak-bapak itu tidak ada. Gitu. Yang ngapunten ya Pak, yang ngapunten ya Bu, minta waktunya sebentar, kita ngobrol. Ternyata misionaris Pak nih, pengen murtadkan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, kemarin hari Ahad sore kami dari DSKS Dewan Syariah Kota Surakarta kedatangan tim medis dari Mercy yang biasa memberangkatkan tim medisnya ke Palestina, ya ke Suriah, ke Afghanistan itu. Ternyata selain mereka itu membantu kaum muslimin dalam masalah medis, kesehatan, ternyata mereka juga ikut aktif terlibat menanggulangi dari kristenisasi, pemurtadan. Terutama di Jogja, karena yang paling dekat itu cabang di Jogja, Solo belum ada cabangnya. Di sebuah tempat yang bernama Bukit Manoreh, ya, pernah dengar ya Pak? Mana? Menoreh, ya, Bukit Menoreh. Ini yang cerita dia sendiri, ya, dari Mercy itu. Dulu di sana ada 300 kakak, Muslim semua Pak. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 15 kakak, yang masih Muslim. Lainnya murtad semua, kafir. Itu disampaikan kepada kita baru kaget, loh kok baru sampai kepada kita? Lah selama ini jenengan gandeng siapa?
Dai-dai dari mana? Ternyata belum gandeng dai dari Dewan Dakwah, Hidayatullah, mungkin Joko Karya belum. Ya harus segera disampaikan. Harus ada sinergi dengan sebagai sinergi medisnya, juga ada dai-nya. Loh kasihan loh, 300 kakak hilang, tinggal 15 kakak. Lah mereka tuh biasanya Bapak Ibu sekalian itu masuknya itu kemana? Ke daerah yang habis tertimpa musibah. Ya. Dulu gempa Jogja itu saya sendiri dengan jelas lihat betul nyoto wilo-wilo depan mata saya, Pak. Begitu terjadi gempa, saya sama Ustadz Abdullah Manaf Amin, Pak Jafar Baraja, sama Syekh dari Arab, kita langsung bawa bantuan itu banyak berapa mobil itu langsung ke sana. Ke tempat terjadinya musibah. Diganti Warno kan paling parah nih. Kaum muslimin datang sampai di situ, saya lihat betul itu satu mobil mereka keliling itu salib masuk ke tenda-tenda, masuk berikan bantuan. Alasannya ini murni sosial biasa, tidak ada motif apa-apa. Apusi Pak itu. Jelas mereka punya misi. Ini muslim semuanya. Dibantu enggak kita semua sosial ini. Tapi lama kelamaan pas kaum muslimin sudah capek, pas awal-awal wah rame-rame semua kaum muslimin bantu sana, relawannya datang ke sana, sudah capek, mereka narik sendiri, pergi. Yang tetap tinggal di sana para misionaris ini, yang tetap sabar membersamai mereka para misionaris. Ya sudah, wassalam. Berapa banyak di tempat-tempat musibah kaum muslimin murtad. Keraguan-keraguan itu juga penyakit hati. Ragu terhadap agama Islam. Wong Islam kok ora yakin karo Islame. Gitu kan. Itu berarti belum beriman dengan iman yang sebenarnya. Iri hati, dendam, dengki, menipu, sombong, ucup, semuanya kan hati ini, Pak. Ini pekerjaan hati semua. Ini yang sakit itu hati kita. Ujub, merasa kagum dengan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan dengan bersih. Maka kita sebagai seorang muslim harus berusaha untuk mentasfiyatun nafas, membersihkan dari penyakit-penyakit tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara ikhlas, yakin, cinta kebaikan, santun, jujur, rendah hati, dan lain sebagainya. Iri hati kita hilangkan dari hati kita. Mau potong dada iri dengki sama orang lain. Wong kita iri dengki juga nikmatnya nggak akan pindah ke tempat kita toh. Kalau ada orang dapatkan kenikmatan, alhamdulillah bersyukur, ikut bahagia. Siapa tahu nanti suatu saat kita bisa pinjam mobilnya kalau dia beli mobil. Rumahnya bagus, siapa tahu nanti bisa digunakan untuk kajian. Sudah, nggak perlu iri dengki dengan masalah dunia. Iri dengkilah itu dalam masalah apa akhirat. Sedulurmu akeh sing infak sedekah, saya pengen seperti dia. Saudara kamu bisa hafal Al-Quran, saya pengen bisa seperti dia. Saudara teman-teman kita bisa sholat berjamaah, saya pengen seperti dia. Iri itu dalam masalah akhirat. Masalah dunia tidak usah iri. Lihatlah di bawah kamu. Orang-orang yang dapatkan ujian lebih berat daripada kamu. Sedangkan toharoh secara lahir ialah bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis dan hadas. Kenapa bedanya najis kali hadas? Kotoran manusia kan yang keluar dari kubul dan dubur itu semuanya kotoran najis, baik. Kencing, kemudian air kencing, kemudian terus berak tadi, tai itu ya. Itu adalah najis. Juga yang keluar dari binatang, anjing, kucing gitu kan. Itu najis. Najis itu bentuknya memang zatnya, wujudnya itu najis ya. Tapi kalau hadas itu bukan makna fisik ya, tapi abstrak. Hadas itu maksudnya apa? Jenengan boten wudhu, tidak dalam keadaan wudhu. Jenengan kentut, itu jenengan berarti jenengan dalam keadaan hadas. Jenengan habis pipis, buang air kecil, buang air besar, berarti jenengan hadas. Tapi hadasnya hadas kecil. Ya. Tapi kalau jenengan habis hubungan suami istri, itu namanya apa? Hadas besar. Mimpi belum mandi itu namanya hadas besar.
Bisa dibedakan gini, najis sama hadas. Kedua-duanya harus dihilangkan. Kalau najis, hilangkannya gimana? Ya hilangkannya dari tempat yang kena najis. Ada pipis, gimana caranya? Terutama misalnya bukan di masjid saja, misalnya di rumah. Ada anak yang masih balita pipis. Cara ngepel membersihkannya bagaimana? Jangan sampai malah ngeratakin najis. Ambil kain pel atau ngambil langsung disok-sok. Malah ditekan mendidih. Yang sebelumnya nggak ada najis malah kena najis semuanya. Ada tata caranya bagaimana menghilangkan najis. Diambil dulu, naik sedikit kan pakai tisu atau mungkin pakai kain, diambil dulu. Setelah itu ambil lagi. Ya bagaimana diserap dulu ini najis itu diserap dulu. Baru setelah itu kemudian baru terakhir dibersihkan di pel biasa. Pastikan najisnya sudah terangkat dulu baru jangan langsung mengambilkan ember digunakan akan mendidih malahan itu najis akan mendidih apalagi kalau masjid kabeh najis ini membersihkan najisnya nggak betul. Najis itu zatnya barangnya memang najis tapi nek hadas bukan hadas kondisi abstrak ya nggak kelihatan kondisinya seseorang dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil. Bersuci dari najis ialah dengan menghilangkan najis dengan air suci pada pakaian orang yang melakukan sholat, serta pada badannya dan tempat sholat. Tubuh kita ini harus suci dari najis. Sarung yang kita pakai harus suci dari najis. Tubuh yang akan kita gunakan sholat harus suci dari najis. Tempat yang mau kita gunakan juga harus bersih dari najis. Jangan sampai sarung bertinggu ngajak anaknya ngompol itu nanti gue sholat nggak sah karena kena najis gitu loh. Untuk ngapunten jangan ke kamar mandi terus di situ ada banyak atau mungkin terkena cipratan kencing cuma sedikit ora apa-apa toh gitu. Makanya saya itu paling benci ya. Ada masjid punya kamar mandi tapi kamar mandi ini sing terbuka nih boleh. Jadi terbuka cuma ditutup pakai pintu gini. Ya, bahkan kadang-kadang nggak ditutup. Istilahnya apa nih? Apa? Urinior gitu loh. Sing ngeten iki lho ya, Pak. Segini, jajar, nggak ada pintunya. Akhirnya nek mau pipis itu diprotrok terus sur gitu kan. Itu bisa-bisa kan satu auratnya kelihatan, dua air kencing tadi nyiprat ke sana kemari. Padahal dia mau sholat gitu kan. Belum lagi kalau dia nengok, lihat sampingnya juga kan ya ngeri itu. Maka dulu di Baitul Makmur itu saya perintahkan ganti semua dihancurkan ganti yang baru. Kamar mandi semuanya, aku kamar mandi deret-deret sampai 10 kamar mandi. Karena tempat musafir orang datang mau mandi mau buang air nyaman di situ, tertutup rapat. Khawatirnya nanti apa? Najisnya itu ngenain tubuh kita tidak sadar. Ingat bahwa yang menyebabkan seorang itu disiksa di alam kubur itu apa? Masalah sepele, masalah kencing gitu loh. Gara-gara apa? Tidak bersuci ketika kencing kena cipratan kencing. Baik laki-laki maupun perempuan. Maka harus dibersihkan. Sedangkan bersuci dari hadas ialah dengan berwudu. Nah, hadasnya kecil ya dengan pipis, dengan kentut gitu ya. Maka berwudu. Mandi kalau mandi hadasnya besar dan tayamum kalau tidak ada air. Loh, meskipun dalam keadaan junub. Lah pripun Pak Ustadz kalau junub masa cuma tayamum? Kan tayamum itu penggantinya wudu. Lah kalau mandi yang penggantinya gimana? Gulung-gulung nang pasir. Ya kalau nggak tahu seperti itu, pada zaman Rasulullah juga seperti itu. Ya Rasulullah, gimana saya yang membersihkan hadas besar ini ya Rasulullah, aku gulung-gulung. Oh bukan caranya seperti itu, cukup kami itu tayamum udah cukup. Oh ngeten toh. Nek ra sinau, nek mboten ngaji kan mboten mudeng kan. Ngertine nek tayamum pengganti wudu lah nek mandi ganti ini dengan apa? Ya dengan gulung-gulung niku. Padahal keliru, salah. Ya makanya Bapak sekalian, baru sampai tentang hukum toharoh sama penjelasan toharoh, insya Allah nanti akan datang kita masuk dalam pembahasan sarana bersuci. Buku yang kita pakai buku Minhajul Muslim, karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Sakmenten iki saya kaji di Masjid Al-Hidayah Suko belakang Baitul Makmur itu sudah 8 tahun dari rampung Pak. Segini nih. Setiap minggu sekali padahal itu, hari Sabtu pagi. Namanya komunitas SPN, Sabtu Pagi Ngaji.
Jam setengah 8 mulai, setengah 9 rampung, sarapan bareng, jam 9 mulai kerja masing-masing. Terus durunge kerja niku ngaji sik sak jam, sarapan setengah jam, bar niku terus mulai kerja. Itu ngaji niki Minhajul Muslim belum rampung. Karena di sini itu bukan sekedar toharoh saja, bukan sekedar ibadah saja. Ada akidah, ada muamalah, ada ibadah, ada adab, ada akhlak. Maka disebut dengan Minhajul Muslim, pedoman seorang muslim, meliputi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, atau adab dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.